sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Pemirsa, aksi damai sejumlah gabungan LSM dan Ormas yang menamakan dirinya Aliansi LSM Probolinggo dalam memperjuangkan hak 128 tenaga honorer yang terdampak PHK. Rabu 2 Maret 2022, kegiatan ratusan anggota Aliansi LSM dan Ormas tersebut mendapat pengawalan ketat dari gabungan petugas keamanan TNI Polri. Iring-iringan kendaraan yang berangkat dari kantor LSM Lira Plaza Kota Probolinggo menuju gedung wakil rakyat dikawal oleh petugas. Kegiatan tersebut dilakukan karena setelah melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, hasil rekomendasi dari Komisi 3 untuk kembali mempekerjakan 128 tenaga honorer yang di PHK oleh PLT Direktur RSUD Kota Probolinggo belum ditandatangani oleh sang Ketua DPRD. Dengan menggunakan sound system, para orator aksi bergantian menyampaikan pendapat dan mendesak Ketua DPRD segera menemui mereka dan menandatangani rekomendasi Komisi 3. Akhirnya tuntutan aksi dipenuhi oleh sang Ketua DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib, yang keluar dari gedung menemui aliansi dan langsung menandatangani rekomendasi Komisi 3 untuk kembali mempekerjakan 128 tenaga honorer tersebut karena surat terbuka dari aliansi merupakan atensi. Selain itu, merekomendasi supaya aparat penegak hukum segera mengambil tindakan konkret, jelas dan terarah terkait penarikan atau pembayaran sejumlah uang 30 bahkan sampai 50 juta rupiah untuk setiap orang sebagai syarat untuk masuk menjadi karyawan, dan segera membentuk pansus terkait hal ini. Berikut ini yang liputan dari Komisi 3 ya. Jadi berdasarkan data yang ada, termasuk surat terbuka dari aliansi, itu juga menjadi atensi dari kami. Sehingga kami saya sendiri selaku Ketua DPRD juga memunculkan rekomendasi sebagaimana yang sudah dinyatakan dalam surat pernyataan. Ada beberapa karyawan yang sudah menyatakan bahwa di situ ada pungutan 30 sampai 50 juta. Saya berjanji sampai kembali uangnya, insya Allah kami usut tuntas. Dan rekomendasinya ini saya serahkan langsung kepada Ketua Ira ya, sebagai koordinator dari aliansi LSM ini. Ini ya. Sudah. Saya kira itu ya Pak ya, dengan tembusan Polres Kota Probolinggo, kemudian Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Dinas Kesehatan RSUD Dr. Muhammad Saleh dan aliansi tembusannya. Begitu ya, saya kira itu. Terima kasih. Dan terakhir, mohon maaf semuanya atas keterlambatan ini, dan silakan untuk semuanya tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Tuntutannya satu, mengembalikan 128 PTT bekerja kembali di RS Dr. Muhammad Saleh. Itu satu. Kedua, Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh tidak boleh menerima karyawan baru. Ketiga, sebanyak 128 PTT korban PHK Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh jadi tenaga relawan. Dan meminta kepada wali kota
agar mencopot Ketua Dewan Kota Probolinggo dan PLT Dokter Rumah Sakit Muhammad Saleh. Itu tuntutan kami. Yang terakhir adalah supaya Ketua Dewan ini juga mempunyai hati nurani terhadap 128 pegawai Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh. Nah, kami akan melakukan sampai Ketua Dewan mendatangani rekomendasi dari Komisi 3. Kami terus berjuang. Kami terus berjuang melakukan perlawanan terhadap kedoliman wakil rakyat, terutama Kota Probolinggo. Jadi kedepannya apa kalau tidak ada keputusan, apakah melalui proses hukum, Pak Wali? Ya itu pasti, kita terus melawan itu kedoliman ini. Ya. Kita akan membantu karyawan 128 ini sampai dia bekerja kembali. Ya, termasuk PT-UN. Itu sudah kita lakukan pendaftarannya. Pemberhentian. Ya, tentunya dengan kegiatan masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum itu memang sudah diatur dalam undang-undang, dan kita dari kepolisian, Polres Probolinggo Kota melaksanakan pengamanan terkait aksi yang dilaksanakan oleh masyarakat di sekitaran gedung DPRD. Kira-kira personil berapa nih? Jumlahnya berapa yang Personil yang kita turunkan untuk pengamanan 400-an personil. Tapi kondusif ya rupanya ya? Alhamdulillah kondusif. Sampai saat ini masih kondusif. Oke, makasih dah. Oke. Ya, prinsipnya kami sebetulnya tidak masalah, karena memang kemarin itu kita harus butuh analisa dulu dari beberapa rekomendasi Komisi 3. Tapi karena adanya semacam ini, oke lah, nanti kita akan taken. Dan ada beberapa perkembangan atau dinamika yang lain juga terkait dengan buntut dari masalah ini, yaitu adanya surat terbuka yang dikirimkan oleh aliansi kepada Presiden yang di dalamnya menyebutkan dan bahkan dicantumkan surat pernyataan dari mantan pegawai yang tidak diperpanjang kontraknya. Pernyataannya berisi bahwa mereka ketika masuk ke sana itu bayar 30 sampai 50 juta. Bayarnya ke siapa itu? Nah, dengan adanya seperti itu, rekomendasi Komisi 3 yang kemarin akan kita tetap rekomendasi seperti itu, tapi saya akan memunculkan sebagai satu kesatuan dari surat itu rekomendasi juga bahwa urusan itu harus diusut tuntas. Yang gitu ya? berisi dari isi daripada surat terbuka kepada Presiden itu. Iya. Ya, karena kuatnya di dalam surat yang dikirimkan oleh aliansi ini kepada Presiden ada pembukuan tanda tangan dalam surat pernyataan bermaterai 10.000. Kira-kira ke siapa itu, Pak? Bayarnya ke siapa kira-kira? Nah, bayarnya ini ada salah satu oknum, katanya dari pengakuan itu di rumah sakit. Entah itu tahun berapa, zamannya siapa, saya kurang paham. Tapi saya wajib menyuarakan ini karena itu menjadi konsumsi publik dan harus segera ditindaklanjuti kepada aparat penegak hukum. Ya, saya mengacu pada surat rekomendasi 3 yang sudah saya setujui. Oke, sudah seperti itu. Tapi itu sebetulnya kalau kita sandingkan dengan aturan yang ada, sudah bukan wewenangnya siapa-siapa. Cuman kita tetap memberikan peluang pintu masuk kembali kepada mereka yang nantinya mempunyai kompetensi yang masih bagus untuk mengikuti tes sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada. Dipersilahkan, tidak ada masalah. Berarti yang ini tetap diberhentikan ya? Ya, itu. Oke, makasih.